Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita bergabung dengan Global Markets Bank Permata. Seperti apa pergerakan rupiah pada pagi ini, pemirsa? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, ada Bang Joshua Pardede. Selamat pagi, Bang Joshua. Selamat pagi, Julita. Iya, Bang Joshua, pada pekan lalu rupiah melesat dan mengalami beberapa penguatan. Bagaimana dengan pagi ini? Ya, kalau kita lihat di pembukaan perdagangan hari ini, rupiah dibuka melemah tipis ya, sekitar 10 poin, tapi masih di rentang 14.230, 14.240 ya. Dan kalau kita lihat sentimennya masih terkait dengan Omicron. Di satu sisi memang kita melihat bahwa tren kasus COVID di beberapa negara, khususnya di Inggris, di Amerika Serikat, ini dan juga termasuk juga Tiongkok memang menunjukkan tren yang meningkat. Tapi ada beberapa kajian awal ya ataupun penelitian awal bahwa infeksius dari varian Omicron ini memang tidak seburuk yang kita alami pada saat Delta. Sehingga makanya kalau kita lihat secara umum, kita melihat bahwa risk on sentiment sebenarnya cukup mendominasi ya di perdagangan kemarin ya, karena kita lihat bahwa stock market US juga menguat dan juga dolar sebenarnya ditutup melemah terhadap beberapa mata uang major currency ya, seperti euro dan juga sterling. Dan ini mestinya bisa memberikan dukungan positif ataupun dorongan positif buat mata uang Asia hari ini, tapi kita melihat bahwa rupiah masih bergerak cukup terbatas ya. Kalau kita lihat kemarin pun juga pergerakannya di range terbatas 14.210, 14.235, sehingga karena perdagangan di akhir tahun ini cenderung volume perdagangannya sudah mulai menipis ya, karena holiday mood ya, sehingga makanya volume perdagangan juga cenderung masih terbatas di perdagangan hari ini seperti itu. Baik, apakah penguatan dari rupiah ini juga didukung oleh sentimen-sentimen dari dalam negeri yang secara fundamental cukup kuat, Bang Jos? Ya, saya pikir memang kemarin kita tahu bahwa Menteri Keuangan melaporkan bahwa penerimaan pajak melampaui target APBN 2021 ya, lebih dari 100%. Dan ini saya pikir sudah pencapaian yang sangat baik sekali, dan juga ditambah lagi dengan potensi dari fiskal defisit APBN yang tahun ini pun juga diperkirakan akan lebih rendah dari outlook dan juga dari APBN. Tentunya ini memberikan dukungan positif ya, memberikan sentimen positif khususnya dari dalam negeri. Belum lagi tambah lagi dengan beberapa kondisi di mana cadangan devisa kita masih relatif tinggi, lalu current account deficit kita juga masih relatif full year tahun ini pun juga berpotensi mengalami surplus tipis ya, sehingga saya pikir ini kombinasi dari data-data ekonomi kita yang cukup baik ini tentunya bisa menopang ya, ataupun bisa memperkuat fundamental ekonomi kita untuk membatasi dampak ataupun sentimen yang yang muncul dari eksternalnya. Apakah kondisi yang cukup baik dari dalam negeri ini kita mampu menopang ataupun mengantisipasi efek dari tapering off dari The Fed hingga awal tahun depan? Ya, memang kita perlu tetap mengantisipasi ya, sekali lagi bahwa sentimen yang mungkin masih akan berkembang di awal tahun depan adalah terkait dengan Omicron dan juga tapering, dan juga yang mungkin akan dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga The Fed ya. Tapi sejauh ini kita menilai bahwa dari sisi fundamental ekonomi kita masih solid ya, tadi dengan beberapa data tadi yang cukup baik, dan tentu kita kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya mestinya rupiah bisa menguat ya, tapi dengan tadi berbagai sentimen dari Omicron dan juga masih sentimen dari tapering ya, karena yang kita lihat bahwa tapering akan dipercepat mulai bulan Januari tahun depan dan akan berakhir di bulan Maret ya, sehingga ada potensi apabila memang sentimen dari Omicron ini tidak mendominasi, artinya berarti ekspektasi dari kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 3 kali di tahun depan ini pun juga bisa mempengaruhi juga pergerakan rupiah. Tapi mudah-mudahan dengan kuatnya fundamental ekonomi kita ini dapat bisa menangkal ya, ataupun bisa membatasi dampak dari yang ditimbulkan dari tapering ataupun kenaikan suku bunga The Fed tahun depan. Ya, kita harapkan seperti itu, dan juga kita harapkan tidak separah 2013, harusnya tidak ya, dengan apa yang kita miliki data-data ekonomi dari dalam negeri. Bang Jos, untuk situasi di Tiongkok saat ini, lockdown di Tiongkok apakah juga mempengaruhi pergerakan rupiah, Bang Jos?
Ya, kalau kita lihat secara umum dengan adanya lockdown di beberapa provinsi di Tiongkok, ini tentunya bisa membatasi ya aktivitas manufaktur di Tiongkok. Dan tentunya ini akan secara umum bisa mempengaruhi juga pasar keuangan di regional Asia, karena kita tahu bahwa sebagian besar negara di Asia yang memang penghasil bahan baku ataupun komoditas mentah seperti CPO dan batu bara ini tentunya akan sangat mengandalkan permintaan dari Tiongkok gitu ya. Tapi secara umum kalau kita lihat beberapa kebijakan lockdown di beberapa provinsi di Tiongkok ini tidak sampai mempengaruhi cukup signifikan ya aktivitas manufaktur di Tiongkok, sehingga dampaknya pun juga kita melihat bahwa harga komoditas CPO masih trennya masih agak meningkat ya, meskipun masih peningkatannya agak terbatas ya. Jadi artinya ini masih mengindikasikan bahwa meskipun memang ada tren kenaikan di Tiongkok akibat Omicron varian, tapi dampaknya saya pikir ini tidak terlalu signifikan ya kepada pasar regional di Asia seperti itu. Baik, tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Bang Joshua, kita melihat bagaimana awal tahun depan kita punya optimistis nantinya bagaimana perekonomian kita membaik. Menurut Anda outlook 2022 nanti setidaknya di kuartal pertama seperti apa? Ya, memang di satu sisi kita melihat bahwa masih ada Omicron ya, dan juga tapi di satu sisi yang lain bahwa strategi penerbitan SPN ini khususnya masih akan menerapkan strategi front loading. Tentunya ini diharapkan bisa bisa menarik lagi minat investor, khususnya investor lokal domestik ya, sehingga tentunya ini jadi salah satu penopang buat nilai tukar rupiah di awal tahun depan. Meskipun memang kita tetap perlu mencermati periode di mana berakhirnya tapering dengan nantinya menantikan kenaikan suku bunga The Fed yang pertama kali, tentunya itu menjadi salah satu momentum yang tetap harus diwaspadai oleh investor. Tapi kita melihat bahwa sampai dengan bulan Maret ataupun sampai di awal tahun depan, rupiah saya pikir masih akan tetap stabil ya di rentang 14.200 hingga 14.350. Jadi belum ada peningkatan ataupun pelemahan yang signifikan. Nanti baru pada saat mendekati akhir Maret tentunya ini akan berkembang ketidakpastian lagi apakah The Fed akan mulai menaikannya di bulan Juni ataupun dia menurunkan ekspektasinya dari 3 kali kenaikan menjadi 2 kali kenaikan. Tentunya itu akan bisa memberikan dinamika baru lagi buat pergerakan rupiah. Tapi mestinya dengan kondisi seperti saat ini, dengan pemulihan ekonomi global yang khususnya ekonomi domestik ya di tahun depan akan lebih baik, tentunya ini akan memberikan support positif khususnya buat di riskier aset termasuk juga di pasar keuangan domestik kita. Baik, itu dia yang harus diperhatikan oleh para investor hingga awal tahun depan. Ini semangat baru dengan proyeksi-proyeksi baru di awal tahun depan. Terima kasih Bang Joshua untuk informasi dan juga analisisnya pada pagi hari ini. Sehat selalu Bang Jos. Ya, pemirsa, demikian Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede.